Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali hadir di program Dialog Fajar setiap jam 5 pagi di Suara Surabaya Media. Terima kasih ya untuk Anda yang selalu menunggu, yang selalu membuat menu sarapan hati dan juga pikiran semuanya sebelum memulai aktivitas lewat program Dialog Fajar. Semoga apa yang disampaikan nanti pun juga bisa menjadi pengingat kita ya dalam setiap keadaan apapun. Dan di studio kawan sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Semangat pagi. Harus Ustadz, harus. Kalau pagi itu memang waktu yang tepat ya Ustadz untuk memulai apapun begitu. Termasuk memulai mengingatkan keimanan kita begitu ya Ustadz. Di tengah berita-berita yang luar biasa kita dengar akhir-akhir ini itu, rasanya itu kok gampang sekali gitu ya Ustadz. Kalau dulu mungkin membunuh itu pada hewan atau hewan kecil gitu ya, semut gitu ya Ustadz ya. Sekarang itu hubungannya itu sama nyawa manusia loh Ustadz. Gampang sekali, entah itu ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, atau pasangan yang belum halal. Rasanya itu sering kita mendengar itu tiba-tiba pasangan ditemukan dalam keadaan yang tidak bernyawa, kakak, adik seperti itu. Kira-kira Ustadz, apa ya Ustadz hubungannya dengan iman kita dan agama ini mengajarkannya itu seperti apa Ustadz dengan fenomena-fenomena seperti ini? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bila mendengar suara saya, bila mendengar suara kita Mbak Ayu ya, tandanya sehat, semangat. Alhamdulillah, betul Ustaz. Allah memberi kita kesempatan pagi hari ini ya, memberi tambahan nikmat di pagi hari ini untuk melakukan kebaikan, mengumpulkan bekal untuk kehidupan di dunia dan pasti kehidupan di akhirat. Maka dari itu perjumpaan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Waktu yang Allah berikan kepada kita sekali-kali jangan kita sia-siakan. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke hadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ini saya juga ikut. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau dengan Mbak Ayu dan kawan-kawan di Suara Surabaya ya, yang pekerjaannya di dunia jurnalistik ya. Iya betul. Ya, berita, menggali, memperdalam, gitu, mengkonfirmasi. Itu kalau mendengarkan berita-berita yang pasti menyentuh nurani kemanusiaan kita. Betul. Itu betapa mirisnya ya. Saya yang bergerak di dunia pendidikan itu kan pasti tidak setiap saat ya. Betul. Bersentuhan langsung dengan informasi, dengan berita yang berkembang setiap detik kan gitu ya. Betul. Saya saja yang mendengarkan berita sekilas saja sudah sangat miris ya, apalagi kawan-kawan yang di dunia jurnalistik seperti ini ya. Wah, kalau saya nggak bisa bayangkan itu ya. Ya, pokoknya pasti mengusik nurani kemanusiaan kita. Betul. Pasti itu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati Allah, saya yakin kita yang ikut berjamaah di Dialog Fajar ini, jamaah Dialog Fajar ini, kita dalam keadaan sehat ya. Amin. Rohani kita sehat ya. Betul, amin ya Allah itu Ustaz. Iya, sekalipun mungkin ekonomi ini rada seret. Tidak apa-apa, proses saja itu ya, proses saja. Nah, maka dari itu membicarakan soal ini terlebih dahulu, ini kayaknya nggak cukup sekali Mbak Ayu ya. Boleh Ustaz, ini duhur Kak Ustaz. Ini temenan ta. Nah, itu ya Allah. Mari ngono mati sinyale engko. Ya Allah. Iya.
Ya, tentu yang pertama kita akan memulai dulu dari sudut pandang hukumnya ya. Bagaimana Nabi kita ini mendudukkan atau memandang atau menempatkan seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain. Astagfirullah. Ya, seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, apapun istilahnya, mulai dari membunuh dan seterusnya atau yang semacamnya. Betul. Ini saya petik dari sekian banyak hadis yang saya jumpai. Saya ambil yang pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i waihakum aw qala wailakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika atau pada Haji Wada, celakalah kamu, atau beliau berkata, hancurlah kamu. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yang menjadikan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nanti di hadis yang lain Rasulullah akan menyebutkan bahwa orang yang membunuh sesama muslim itu atau membunuh sesama manusia itu yang tidak dengan cara yang hak gitu ya, itu dosa besar setelah syirik. Nah, di dalam hadis ini tidak kalah galaknya, karena membunuh ini dosa besar setelah atau disamakan dengan kekufuran. Jadi jelas sekali hukumnya bahwa di dalam agama kita membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain itu dosa yang besar. Maka jangan sekali-kali kita memasukkan atau ada selintas pikiran untuk dalam keadaan apapun, semarah apapun, sebenci apapun, dan kita dizolimi sezalim apapun, misalnya gitu ya, disakiti, dibully dan seterusnya, kemudian terlintas di pikiran kita untuk melakukan tindakan tersebut. Sama seperti kita menjaga hati kita, pikiran kita untuk tidak menyekutukan Allah. Nah, ini di sini posisinya. Dari sini sudah bisa kita bayangkan kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa menjaga keimanan, baik itu syirik atau kufur yang menjadi lawan terbesar kita, yang ketiga adalah keinginan atau niat atau kehendak atau lintasan pikiran untuk membunuh orang lain. Itu kira-kira sama, Mbak. Bukan kira-kira ya, sama, harus kita samakan. Apa posisinya, energinya, perhatian kita, rasa hati-hati kita, rasa menahan diri kita. Ketika kita berada pada titik yang sangat-sangat berat dalam hidup kita, ketika kita sangat marah, kita sangat kecewa dan seterusnya. Maka menjaga keselamatan diri dan orang lain, dan itu akhirnya ya Mbak Ayu ya. Itu sesungguhnya berbanding lurus atau sama dengan menjaga keimanan kita. Lah ini sampai di sini Mbak Ayu. Jadi memang yang pertama kata kuncinya adalah keimanan. Iki wis gak iso dinyang iki, wis gak iso ditawar ini. Keimanan itu menjadi kata kunci yang pertama untuk menjadikan bahwa hasrat, niatan, lintasan pikiran untuk menyakiti, bahkan bukan tidak sampai membunuh, Mbak, menyakiti orang itu bisa tertahan secara permanen dan secara kuat. Dorongan yang muncul, keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang itu tidak bisa ditahan oleh orang lain atau siapapun yang ada di luar dirinya. Yang paling kuat memberikan pertahanan, melakukan pertahanan adalah dirinya sendiri. Apa itu ya? Itu adalah iman.
Terus pertanyaan kemudian, loh apa hubungannya Ustadznya itu ya? Iya, kok iman bisa menahan diri seseorang untuk tidak melakukan sebuah kejahatan yang biadab tersebut? Ya, ketika orang memiliki iman yang kuat, ayo ya, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang konsisten atau istiqomah, maka seperti apa ya? Ya seperti air laut lah. Walaupun itu dikasih misalnya warna merah misalnya gitu Mbak Ayu ya. Satu kontainer 40 feet misalnya gitu ya. Dituang itu warna merah ke laut, warna air laut tetap biru. Nah seperti itulah. Sehingga atau bahkan di laut itu katanya banyak limbah B3 yang tidak terukur Mbak Ayu ya. Dibuang begitu saja di lautan. Apakah kemudian air laut berubah menjadi air beracun? Nah, juga tidak. Nah, keimanan yang kuat itu seperti itu bayangannya. Ya mana ada sih orang hidup ini tanpa dihinggapi putus asa, tanpa dihinggapi kekecewaan, tanpa dihinggapi kemarahan, kebencian, sampai kepada titik tertingginya keinginan untuk melampiaskan kejengkelannya kepada orang lain. Nah, kan di situ Mbak Ayu. Nah, ketika sampai di titik itulah, itu seperti racun yang dituang di dalam lautan, samudra yang luas. Begitu iman itu kuat, maka langsung langsung melebur, leleh, dan tidak lagi memunculkan efek atau dampak yang negatif setelah itu. Kenapa? Karena imannya yang akan meredam, imannya yang akan menetralkan. Kenapa bisa begitu? Iya, karena iman itu yang akan meneguhkan hati, akan menenangkan pikiran, dan akan menjaga setiap keputusan dan langkah agar tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Lo kan sampai di situ ya. Sehingga di alam bawah sadar kita, iman inilah yang akan berkata kepada diri kita, ojo ngono rek, kan itu. Kano liyane ta, misalnya gitu. Itu batin kita itu iman ya. Iya, itu akan ada sebuah dialog, ada ngobrol gitu ya. Kita kan bisa kayak orang ngomong-ngomongan gitu kan ya. Lah itu iman yang berbicara begitu itu, yang memberikan energi untuk kita bisa ada dialog di dalam diri kita, itu adalah iman. Nah, kalau iman kita ini redup, ya, iman kita ini lemah, maka ya ibaratnya saya dengan Mbak Ayu ini ngomong gak anti bahan gitu ya. Atau saya ada di depan Mbak Ayu tapi saya dalam keadaan lemah, sakit, tidak kan ngomongin bicara saya kan gitu. Sama dengan iman itu. Kalau iman itu dalam hati kita, dia besar, dia kuat, maka hati kita akan selalu menasihati kita, akan selalu mengendalikan kita, akan mencegah suatu hal yang akan mendatangkan keburukan pada diri kita. Dan akan memberikan petunjuk, ngene lho sing apik ya, ngene lho sing bener, ojo ngono, ojo. Nah itu dialog yang ada di dalam diri kita itu. Semakin besar iman, maka semakin intens itu dialog akan terjadi dalam diri kita. Dan semakin baik rekomendasi-rekomendasi, petunjuk-petunjuk atau urun rembuk ya, saran yang disampaikan oleh hati untuk menenangkan pikiran kita dan memandu langkah kita. Maka di dalam hadis yang lain nanti Rasulullah memberikan petunjuk, istafti qalbak, itu kata Rasulullah, mintalah fatwa kepada hatimu. Maksudnya karena hati itu diliputi oleh iman, maka apapun yang akan kita putuskan, apapun yang akan kita kerjakan, itu hati akan memandu itu. Sekali lagi sebaliknya, jika iman itu lemah, maka ya betul lepas kendali, di luar kesadaran, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu gitu kan ya. Ini kan sangat menakutkan Mbak Ayu. Kalau orang itu lepas kendali, orang itu tidak ada penuntunnya, dia tidak ada pertahanannya, sehingga setiap kesulitan yang menghantam dia, kesedihan yang menghantam dia, kekecewaan yang meliputi hatinya, jiwanya, itu yang mendorong dia untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bisa dipikirkan akibatnya, tidak bisa ditentukan langkahnya, pokoknya nah gitu akhirnya sekedar untuk melampiaskan kegelisahannya, kebenciannya itu.
Maka kalau saya dengar berita yang beberapa hari yang lalu ada saudara yang bertengkar sampai kemudian terbunuh satunya itu Mbak, itu kan katanya saya nggak ngira kalau sampai katanya dia gitu ya, nggak sengaja pikiran saya, loh kan tidak mungkin, sebetulnya kan tidak mungkin, pasti sudah bisa menghitung, hanya karena dia di luar kendali, tidak terkendali, maka ya pikirannya tidak sengaja. Kalau nggak sengaja ngapain bisa sampai segitu parahnya kan akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada jiwa yang akan terarah, terkendali dengan baik kalau tidak ada iman di dalam dirinya. Dan iman itulah yang akan mengendalikan setiap langkah, setiap pikiran, bahkan setiap lintasan pemikiran yang ada dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semakin menguatkan iman kita, terutama untuk kawan-kawan yang pagi hari ini mendengar, menyayangi, berbuat baik pada siapapun. Intinya yang buat baik itu dikonsistensikan gitu ya Ustadz ya. Supaya terhindar dari hal-hal yang buruk dan imannya ini semakin kuat. Amin. Tapi ini Mbak, kok cepat sekali ya. Saya belum bicara bagaimana cara. Oh begitu ya Ustadz ya. Rencananya mau kita lanjut duhur tapi besok ya Ustadz. Iya. Oke, sampai ketemu besok ya. Insyaallah. Semoga kita diberi waktu kita lagi Ustadz ya. Insyaallah kita lanjutkan. Amin. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Kita jumpa lagi besok bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Saya Fitriana Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.